Bali memang dinilai oleh begitu banyak orang mengenai keindahannya, terutama aspek-aspek yang ekspresif bagi orang luar. Di antaranya tentu sebutan Seribu Pura, sebutan Pura Dewa, sebutan lain yang pada dasarnya memberikan sanjungan dan pujian kepada Bali. Terutama jika dilihat dari luar, Bali itu kelihatan molek, tenang, damai gitu ya. Lihat dari alamnya, budayanya begitu meriah, megah gitu. Tetapi nun jauh di balik seluruh citra molek, mempesona Bali, Bali sejatinya sejak seabad terakhir, bahkan juga lebih awal itu mendam potensi yang sangat paradoks dengan citra yang terbangun. Paradoks itu terjadi sangat kontras sekitar seabad terakhir ketika Bali bersentuhan dengan modernisasi lewat kolonialisasi. Nah, itu ada ketegangan antara tradisi yang tadinya memandang alam sebagai sahabat, bahkan menjadikan alam semesta ini sebagai dirinya sendiri. Kemudian dengan paham modernisasi yang diperkenalkan oleh Barat lewat Belanda itu yang cenderungnya ingin mengeksploitasi alam. Nah, secara jujur kita harus mengakui bahwa Bali sekarang ini sudah cukup berubah. Yaitu kita tidak bisa istilahnya menjaga Bali seperti dulu lagi. Karena pertama adalah globalisasi ini sudah kehendak perputaran dunia seperti itu. Sehingga Bali yang kecil, mungil, ya memang tidak bisa mempertahankan diri. Namun demikian, kita percaya bahwa walaupun Bali itu berubah, tetapi akar budayanya itu akan bisa tetap lestari. Karena apa? Karena dasar budaya kita itu adalah tidak lain agama Hindu. Lestari dalam pengertian tentu dia akan berkolaborasi dengan pengaruh-pengaruh luar. Seperti diketahui bahwa pengaruh luar sebenarnya dari dulu sudah datang, baik dari Cina, baik dari Barat, sudah diadaptasi oleh para leluhur kita. Tetapi masih tetap berakar. Misalnya kalau kita lihat istilah bangunan-bangunan candi memakai ukiran, makanya ada patra Cina, patra Belanda, itu tidak lain, itu adalah pengaruh-pengaruh dari luar. Tetapi kemudian diadaptasi, disemikian rupa, diolah sehingga menjadilah milik Bali sendiri. Nah, inilah yang perlu kita hayati generasi berikutnya ini. Kenapa orang-orang tua kita bisa begitu? Kenapa kita yang jauh katanya lebih berotak ya, tidak bisa? Inilah yang perlu
kita hayati dan mengatur strategi sehingga apa keinginan leluhur kita untuk menjaga Bali sebagai pulau yang kecil tetap lestari. Perubahan Bali sekarang ini dari agraris, tradisional, komunal, kemudian masuk bersentuhan dengan modernisasi, langsung masuk ke jasa pariwisata, memang membawa perubahan di situ. Ya, tingkat kemakmuran juga ya beranjak bagus gitu. Kesehatan mungkin juga menjadi semakin bagus, pendidikan sudah bagus, tetapi juga di satu sisi dia membawa akibat-akibat. Itu yang senantiasa dipahami oleh konsepsi para tetua Bali, Ruwa Bineda di situ, bahwa sesuatu hadir itu senantiasa dia akan mengimplikasikan itu adanya kelebihan dengan kekurangan, baik, buruk gitu. Pariwisata hadir itu netral, dampak positifnya sangat banyak. Tetapi bagaimana kemudian pengelola daerah ini dengan pengelola tradisinya di situ duduk bersama untuk mengelola dampak negatifnya. Itu tadi, bagaimana ketika para tetamu datang, investor datang ke Bali, bagaimana agar mata air peradaban Bali itu yang berupa kebudayaannya, berupa tanah, air, dan udara Bali itu tetap. Kalau ngumpulin orang pariwisata, ada persatuan napi, niki pemilik hotel, restoran, ngelah, niki ngelah. Kalau duduk itu saya bingung, apa yang dipikirkan? Dagangannya kan caranya turisnya ngeliunang ke Bali gitu loh. Pernah nggak dia kalau kumpul kan caranya menjaga alam, Pariangan, Pawongan, Pelemahan, Regelung. Kan caranya membuat Bali ini ke bermartabat. Oke, ada pariwisata, kita perlu uang, tapi dengan bermartabat. Kalau sekarang tuh udah penjajahan itu oleh pariwisata. Saya tidak anti turis loh. Saya senang sama banyak turis pinter-pinter, saya tahu tuh. Kita itu diperlakukan kayak postcard. Lebih jelek itu kita dilakukan kayak kebun binatang tuh loh. Saya kira kita semua harus berpikir dan berani melakukan otokritik terhadap potensi-potensi yang ke depan bisa membawa Bali, orang Bali, dan orang Indonesia terlanjur nanti sedih melihat Bali di kemudian hari. Aspek yang pertama menurut saya yang perlu diperhatikan adalah, pertama, jangan sampai ada
usaha kita atau usaha yang dilakukan secara sadar oleh kita sebagai pengambil kebijakan di Bali untuk mengeksploitasi Bali dalam arti fisik maupun budayanya. Sekarang orang terlanjur mengeluarkan apapun yang pantas dikeluarkan. Malahan ada kesan di beberapa daerah mengeluarkan, mempertunjukkan, mempertontonkan apa yang seharusnya tidak boleh dipertontonkan. Nah, kalau ini terjadi, dalam bahasa sederhananya barangkali kita tidak akan pernah punya serep lagi. Tanda kutip serep. Sehingga semua habis. Orang lain yang kemudian mendokumentasikannya dan kita akan belajar dari orang lain. Di tahun 60-an sampai tahun 70-an itu sebenarnya ada kerisauan mulainya tari barong. Tari barong itu dijadikan tujuan turis. Sampai itu terjadi sebenarnya duduk bersama para orang-orang tua kita dan pemerintah. Karena itu tari barong misalnya yang di Batu Bulan sampai sekarang itu hanya boleh memainkan kuntis raya sebetulnya. Itu ada kesepakatan. Ada barong-barong yang sekuler yang ditampilkan untuk pertunjukan turis. Karena apa? Ini ada kaitannya dengan keputusan seni sakral dan profan bidang tari yang dilaksanakan oleh Pemda Bali lewat Listibia, Majelis Pertimbangan dan Pembinaan Kebudayaan Bali. Ketika itulah dibuat semacam pagar-pagar dengan konsep wali, bebali, dan bali-balihan. Untuk tidak menabrak batas itu lalu dibuatlah sebuah barong yang tidak diupacari lengkap. Nah, berbicara tentang barong yang tidak diupacari lengkap ini, kita perlu melihat bahwa barong-barong yang biasanya disakralkan itu kan melalui proses upacara yang sangat panjang. Ketika baru selesai dibuat, itu dipelapas dulu, kemudian dipasupati, baru nyamleh. Nah, dan jadi 3 tingkatan ini biasanya menghasilkan barong yang memang disakralkan. Nah, ketika barong ini harus dipentaskan untuk turis, maka biasanya barong yang tidak melalui upacara itu paling-paling dipelapas saja. Sangyang itu tradisi yang sangat dekat dengan agraris. Tidak boleh dilakukan tanpa alasan ada epidemik, tidak ada alasan gerebek, tidak ada alasan gering gitu kalau di Bali. Nah, sekarang dipaketkan hotel dan sebagainya. Lalu ketika Pedanka berubah menjadi pariwisata budaya ini, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, mereka pikir semuanya bisa dijual. Setiap pertunjukan kecak selalu ada ekornya. Ekornya itu adalah Sangyang Dedari dan Sangyang Jaran. Menurut saya, ini bukan Sangyang. Ini hanya wujudnya Sangyang, tapi spiritnya bukan Sangyang. Karena apa? Secara visual dia Sangyang memakai pakaian Sangyang Dedari, memakai pakaian Sangyang Jaran, lalu perlengkapan yang dipergunakan ada api, ada nudes. Tapi bahwa di dalam pertunjukan itu, trans atau tidak, itu tidak ada jaminan bagi kita. Bahkan sering itu cuma acting. Bali ini kan merupakan satu entitas dunia
mungkin juga benar kalau ada orang-orang saudara kita di luar menganggap bahwa ini satu pusat dari dunia. Pusat mungkin lebih kepada esensinya spiritualitas dunia. Jadi dalam konteks sekarang jelas terpampang di mata kita tantangan besar dunia, di mana kita sedang dikuasai mainstream global. Jelas ini adalah yang disebabkan karena perkembangan modernisasi teknologi, informatika, kapital ekonomi dan lain sebagainya yang mendorong pikiran kita mereduksi pemaknaan yang mulia bagi kemartabatan manusia. Inilah tantangan terbesar bagi ke depan. Musik ini memang diciptakan baru, komposisi baru. Kita perlu dari yang klasik, kita harus belajar dari teks, tetapi tidak terhenti pada tekstual. Jangan kita mempelajari teks ya akhirnya pembahasan sebatas teks, tetapi ada rentangan makna ke depan. Dari nilai-nilai yang lama, belajar musik, dari musik-musik yang klasik apa adanya, kemudian ditransformasikan, menciptakan mandala musik yang kami sebut ini adalah pakarane gamelan. Predikat Bali itu udah nggak seperti dulu lagi, seperti misalnya 20 tahun yang lalu, di mana Bali itu image Bali itu adalah sekedar cuman tari keca, tanah lot, apalagi monkey forest. Jadi sekarang tuh kalau orang ngeliat Bali itu mungkin sudah, oh industri fashionnya hidup, industri seni yang lain juga ada, terus bisnisnya kuat. Yang harus dibenahi di sini adalah hubungan antara pemerintah dengan anak muda, karena selama ini pemerintah sangat sibuk dengan mencoba membuat bahwa budaya Bali itu sakral dan budaya Bali itu harus dihormati, jadi apa-apa berbau tradisional. Sementara fakta yang terjadi adalah anak-anak muda di Bali itu, saya berani bilang, dominan sudah tidak terlalu peduli dengan hal-hal yang tradisional tersebut. Sudah saatnya untuk merangkul mereka dengan memberikan ruang, untuk hal-hal yang berbau urban itu, apapun itu, ini adalah bagian dari dinamika berkesenian di Bali. Kita akan blocking. Yang pertama adalah dari joget pom masal. Saya tidak bisa menggambel kan,
tapi saya bisa main musik yang lain. Kalau misalnya orang lain berpikir, oh berarti kamu itu bukan menjadi orang Bali. Kalau bagi saya itu omong kosong gitu, karena orang Bali itu nggak harus melakukan apa yang generasi sebelumnya lakukan secara praktikal, tapi menjadi orang Bali itulah bagaimana kamu menghargai tanah kamu dan punya rasa hormat terhadap tanah kelahiran kamu, itulah menjadi orang Bali gitu. Tidak harus pinter ngelawar, tidak harus pintar megambel, tapi kamu lakukan yang kamu bisa asalkan kamu punya respect yang sama. Kesenian-kesenian urban itu diberikan ruang karena mereka inilah yang sebenarnya agent of change itu, karena mereka. Jadi setelah mereka diberikan ruang seperti itu, pelan-pelan kita masukkan pemahaman tentang kesenian tradisional seperti itu. Belakangan ini dengan otonomi daerah, orang cenderung menganggap bahwa apapun aku dapat lakukan karena akulah pemegang kekuasaan. Padahal yang baik untuk ukuran daerah yang kecil seperti Bali harus ada kesamaan pandangan yang dikoordinir pada tingkat pusat, dalam arti gubernur. Yang terjadi adalah masing-masing memperlakukan aturannya sendiri-sendiri. Sehingga di satu desa masuk investor dimintain kewajiban sekian. Itu tidak dipenuhi, terjadi konflik. Ada sebuah hotel bintang 5 di desa Sayan di kawasan Ubud. Sudah lama karena tahu untung, kemudian itu desa setempat minta sumbangan segala macam, tiap 6 bulan kena sekian kilo lagi babi beras, uang kontan segala macam. Tidak dipenuhi, konflik. Nah, ketika kemudian dipenuhi, ada desa di seberangnya, sebelah barat Sungai Ayung. Oh, ini kan hotel ini dibangun memanfaatkan view pemandangan indah yang ada di seberang sungai itu, sebelah barat itu, masih hijau, masih segala macam sungai. Dia juga minta, ketika tidak dikasih, dia pasanglah seng. Sehingga orang tak para tetamu silau. Aturan mainnya, siapa harus mengatur itu? Negara kan? Konsekuensi sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, siapa boleh menempati di mana di wilayah Indonesia, tetapi mesti ada diatur. Sekarang banyak wacana orang tindih pada tanah Bali, orang Bali agar tindih pada tanah Bali. Persoalannya siapa yang memiliki tanah Bali sekarang? Tindih pada tanah Bali milik investor dari luar Bali. Ini kan paradoks. Orang Bali mengupacarai tanah gitu, upacara tanah segala macam, upacara air segala macam, di mana tanahnya bukan dia. Ironis. Batuan Education kan album pertamanya globalism, fun-fun seboko.
ketika dapat menguri? Pada tahun 80-an itu ada sebuah fenomena bahwa kekuasaan Orba sangat merajalela di Bali waktu itu. Banyak sekali hotel-hotel yang izinnya sangat gampang didapatkan di tempat-tempat suci, bahkan di dekat tempat suci. Dan waktu itu saya menggambarkan karikatur ada Pulau Bali, tapi di tengah Pulau Bali itu menjulang Monas yang begitu yang begitu gagah, perkasa, yang tidak bisa ditanggulangi lah, gitulah sepertinya. Artinya nggak bisa orang menolak bahwa ada Monas di tengah Pulau Bali itu. Itu simbolis daripada kegelisahan saya waktu itu, protes terhadap bahwa Bali ini milik orang Jakarta. Sementara kenyataannya orang Bali paling menjadi bartender dan sebagainya itu loh. Sekarang semua alam kita sudah merana. Pantai, laut, pariwisata dijual murah. Bali kita dijual murah loh Pak. Murah dari segi mentalitas, murah dari segi material, murah dari segi religi. Karena tidak tahu di mana Pak ini, di religi keimanan ini sebenarnya. Kalau keimanan orang sudah tangguh, apapun godaannya. Karena di sini menyangkut mentalitas loh Pak. Saya bilang Satya tadi itu. Tata ruang, ada trimandala, kemudian ada konsep triangle gitu. Itu berarti penzonaan yang sangat jelas di mana alam semesta, di mana ruang yang ditempati, bangunan suci, di mana rumah itu selalu diidentikan, diimajinasikan dengan tubuh manusia sendiri. Ada kepala, ada badan, ada kaki. Sehingga imajinasi yang sangat hebat mungkin diwariskan oleh leluhur orang Bali, bagaimana tubuh orang ini, tubuh manusia ini diimajinasikan sebagai tubuh alam semesta. Dengan begitu, maka penataan ruang sama dengan menata diri sendiri. Tetapi kemudian belakangan ketika Bali masuki modernisasi, zona-zona itu menjadi semakin tidak jelas. Di mana boleh membangun apa, boleh ada apa, di situ menjadi sangat bebas. Padahal dulu desa misalnya, pada desa di mana ada pemukiman, di mana boleh ada kuburan, di mana ada kemudian tempat tinggal dan seterusnya, di mana ada pasar, di mana ada perempatan, pertigaan, itu ditata dengan baik. Tapi sekarang pemerintah daerah bisa membuka jalan di mana saja, kemana saja, dan mengakibatkan kemudian lahan yang tadinya sangat produktif di situ menjadi tidak produktif. Ada pembukaan lahan baru sebagai perluasan kota. Katakan di Jalan Marlboro, Denpasar. Itu tanah itu milik orang miskin kan, pinggirnya. Karena pajaknya dinaikkan lipat ganda sekian, maka rakyat miskin tak bisa bayar pajak. Tanah ini harus dijual kan. Nah, saya cari secara implisit, itu pemerintah itu pun menyuruh rakyat menjual tanah. Kenapa tidak bisa disubsidi lah yang seperti itu, petani-petani itu. Nah, kita punya ajaran agama bagaimana Tuhan bermanifestasi sebagai Dewi Uma, Dewi Sri yang punya memberi kesejahteraan, itu ada di sawah. Satu contoh kecil yang suka menyentuh perasaan saya adalah kalau di dalam satu tempat yang kita desain, tiba-tiba saya didatangi oleh bekas pemilik tanah yang menitipkan anaknya untuk bekerja di entah hotel atau villa itu. Tolong dong bantuin Pak supaya anak saya bisa diterima bekerja di sana, dan karena tidak ada skill ya cuman sebagai satpam, sebagai pembantu, sebagai supir, dan saya tidak mampu membayangkan ya bagaimana dia adalah bagian dari keluarga bekas pemilik yang sudah tidak memiliki apa-apa, dan saat ini dia bekerja sebagai bagian yang rendah di tempat yang dulunya menjadi milik dia. Nah, jadi di sini selalu perasaan saya sebagai orang Bali sangat terusik ya, karena hal ini terjadinya tidak hanya di 1-2 tempat, tetapi di banyak tempat. Yang paling mendasar perubahan di situ sesungguhnya sudah terjadi perubahan internal di
dalam diri orang Bali sendiri. Ketika dia kebingungan sekali berada di antara tradisi dengan modernisasi, apakah mau mempertahankan total tradisi sementara ruang di luarnya sangat bebas bergerak. Sehingga saya suka mengistilahkan panggung dan pemain Bali sekarang itu sudah sangat berbeda. Istilah Balinya ruang dan ruang yang ada di Bali sudah sangat berbeda. Tetapi kebanyakan orang Bali termasuk pemegang kebijakan di daerah, pemimpin-pemimpinnya, pemimpin tradisinya, pemimpin modern negara di situ masih kebanyakan berimajinasi bahwa ruang dan ruang Bali tetap. Sehingga terjadilah kesenjangan teks dengan konteks. Panggungnya dikira masih sama, sehingga tariannya tetap sama, padahal panggungnya sudah sangat berbeda, penontonnya sangat berbeda, pemain penarinya sangat berbeda, tetapi tariannya tetap. Diingat adalah Bali itu dikenal melahirkan kreator-kreator atau melahirkan seniman-seniman. Dengan kata lain, kalau seni di Bali atau budaya atau seni di Bali kita gali, itu Bali akan kaya sekali, sangat kaya sekali. Tapi sebaliknya, Bali yang luasnya 80.000 km persegi, digali terus dijadikan ruko, taman bisnis atau yang disebut mall atau apapun, itu akan habis segera. Melihat dari perkembangan kuda dari tahun kelahiran saya sampai sekarang itu sudah banyak sekali ada perubahan yang terjadi dalam hidup dan kehidupan yang terjadi di kuda ini sendiri. Tapi dalam bentuk semangat budaya, agama dan kegotong royongan tetap kuat dan kukuh seperti dulu. Walaupun kita didera oleh banyaknya konglomerat-konglomerat yang datang, yang mencari kehidupan di Kuta ini sendiri. Tapi orang-orang Kuta masih kuat menjaga tradisi dan budaya dari agama dan leluhur mereka. Saya yakin kultur di Bali, maksudnya kultur tradisionalnya yang sangat kuat itu sangat susah untuk dimatikan begitu saja oleh globalisasi ini ya. Karena pertama dari keluarga saya sendiri saja saya berkaca gitu, keluarga saya tumbuh di daerah Kuta, daerah pariwisata, dan sudah sejak lama merasakan dampak dari dunia pariwisata, dunia internasional, dunia globalisasi ini. Dan tapi yang saya lihat kenyataan sampai sekarang ini, orang-orang tua saya mereka masih rajin ke pura, masih rajin, maksudnya masih menjadi orang Bali yang Bali lah gitu. Sementara saya sendiri walaupun jarang ke pura, walaupun jarang sembahyang, tapi saya masih ingat lah sama yang namanya leluhur, sama yang namanya menghormati alam. Jadi mendekatkan diri dengan lingkungan, itu kan salah satu ajaran Hindu, seperti ajaran orang Bali seperti itu. Di Kuta ini karena dominannya orang Hindu yang memahami apa itu tata dan ajaran Hindu, sekarang jarang sekali terjadi konflik-konflik, walaupun di Kuta ini terjadi penduduk yang heterogen dari semua negara, dari mancanegara, bahkan dari semua wilayah Indonesia pun ada penduduknya di desa Kuta ini. Kalau saya secara warga negara Indonesia sih senang ya melihat masyarakat Indonesia tuh bisa
orang-orang Indonesia dari segala penjuru itu bisa menghasilkan sesuatu buat dirinya, bisa menghidupi dirinya dari Bali gitu. Itu bagus karena emang itu hak sebagai orang Indonesia kan kita harus saling membantu kan. Nggak boleh Bali hanya untuk Bali, terus orang di Lombok kelaparan kita nggak mau tolong kan, itu nggak boleh juga. I love Bali. Beautiful. Huge. Look the sky. Blue. Your waves are beautiful. Seaside. Where you can find it? Not where. It's here. Nama asli saya itu Bambang Puspito. Karena di Bali ini lidah orang-orang turis, para turis itu nggak bisa ngomong Bambang. Ada yang manggil Bung Bung, Beng Beng. Akhirnya saya dikasih nama sama orang Australia, namanya Bobby. Kalau di Jawa itu budaya sudah pudar. Datang ke Bali, saya mencium bau dupa, ada offering ya, ada sajen, bunga-bunga. Agak aneh pertama datang itu. Di Bali ternyata mereka ini masih melestarikan ya, masih memegang erat, masih menyatu budaya daripada budaya aslinya sendiri. Yang saya pelajari, akhir daripada suatu pelajaran itu ada Tatwam Asi. Are you are me. Saya adalah kamu, kamu adalah saya. Aku tok ae nggak ngakoni kamu ya ruwet. Itu terlalu ego. Yes, please. You have a look, man. Have a look, don't worry. Don't worry. This is just for talking, all right? You have a good time there. Yeah. Yeah, minimal 7, 7-0. This is 7-2. Yeah, get 7-0. Kalau penduduk asli di sini, karena mereka itu terikat adat, ya mereka tentu saja menurut adat, karena adat itu harus dilestarikan ya. Untuk komunikasi agak sulit karena memang mereka terikat adat. Bukan mereka nggak baik, mereka baik. Cuman karena pengalaman orang Bali sendiri, banyak istilahnya pendatang yang ngawur ke Bali, ya kriminal, yang bohongin rencar, bohongin motor, sewa kamar nggak bayar, narkoba apa. Sehingga membuat orang Bali sendiri apatis terhadap pendatang. Mereka mengakui bahwa kita ini sebenarnya saudara yang mengakui, tapi perilaku sang saudara ini sendiri kadang-kadang membuat cacat para wisata. Sekarang sudah lebih ketat lagi untuk memproteksi Bali dengan KIPEM, kartu penduduk musiman. Dan di sini kita punya pecalang keamanan dari desa adat, bukan dari pemerintahan. Itu selalu rutin ngadain sidak. Karena kalau enggak balik lagi ke zaman waktu saya datang dulu, aduh rusuh sekali ya. Banyak turis ditipu, dipukulin, dikasih mushroom, orang tidur sepatunya bisa hilang, dompet hilang. Banyak kriminal itu dulu. Sekarang aman lah.
orang Bali yang tinggal di Bali lebih malas ketimbang orang Jawa yang datang ke Bali. Ini adalah sebuah dalil umum yang berlaku. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus. Kalau ini dibiarkan terus-menerus, maka sektor informal di bawah itu saking mungkin alergi orang Bali ngambil, macam-macam lah alasannya, itu menjadi segmen bagi banyak orang lain yang juga bisa memperpadat wilayah kita yang sudah padat. Di daerah-daerah di kabupaten di Bali ini sudah masyarakat sudah malu untuk menuai padi ke sawah, sehingga harus menerima ongkosan orang dari saudara kita dari Jawa. Pekerjaan-pekerjaan yang spesifik Bali itu juga sudah dikuasai oleh orang luar Bali. Jadi misalnya sekarang tukang ikat alang-alang itu sudah tidak lagi dikerjakan oleh orang Bali. Bahkan mereka sudah bisa memasang batu paras, gosok, batu bata. Ya, hal-hal yang demikian juga sudah dilakukan oleh pekerja-pekerja luar Bali. Di sektor formal ya banyak diambil karena tidak sanggup berkompetisi. Pengusaha-pengusaha besar, jabatan-jabatan manajer, kemudian GM di hotel. Ada cerita orang Bali yang tidak mau naik pangkat atau tidak mau dipromosikan, ya karena akan menambah kewajibannya dia di tempat bekerja. Jarang sekali, dan kalau boleh dilihat hanya segelintir orang yang mau atau dipindahkan bekerja ke tempat lain di luar Bali, walaupun diberikan kenaikan pangkat. Ya, salah satu adat menjadi alasan utama mereka enggan untuk meninggalkan Bali untuk berkarya di luar Bali, karena keterikatan dengan adat istiadat atau menyamobraya. Namun sebaliknya, dari putra-putra Bali yang ingin atau mau dipindahkan ke luar Bali untuk berkarya atau berkarir di perusahaan ini, mereka banyak yang kembali dan akhirnya memimpin beberapa hotel di unit PT Hotel Indonesia Natur yang ada di Bali. Bali sekarang ini seperti sandwich itu gitu. Dia dari atas ditekan, tak gitu, dari bawah juga ditekan, sehingga dia gepeng di tengah-tengah. Secara social culture, orang Bali itu kan a very proud people. Orang Bali itu orang yang sangat bangga. Orang Bali itu orang yang sangat terbuka, ingin orang masuk ke rumahnya, dan itu sudah tidak melihat gengsi. Jadi rumahnya mau sederhana mau gimana, orang Bali selalu ingin welcome. Jadi pada saat dia betul-betul terdesak nantinya, ini apakah identitas kita sebagai orang Bali yang penuh rasa bangga itu masih bisa kita maintain? Orang Bali sangat toleran dengan orang lain. Tapi menurut saya orang Bali, dia problem dengan saudaranya sendiri. Ini tentu tidak boleh dibiarkan. Tidak ada orang Bali sekarang bangga dengan saudaranya menjadi orang besar. Ya. Kalau sekarang dia eksis di luar, karena kemarin saya dengar, apa dia bilang, biar sudah kuatnya dia serahkan di luar daerah, nanti kalau matinya kita yang terima. Kita harus belajar dari cara orang lain. Orang lain ketika ada orang komunitasnya, anggota keluarganya naik, maka yang lain wajib mendukung. Jangan seperti kita, istilah saya petapan yuyu. Petapan yuyu itu artinya begini, kayak kepiting bertapa. Yang satu maju, yang lainnya tarik. Yang naik, tarik lagi. Jadi tidak ada satupun kepiting itu bisa muncul. Jadi orang harus dituntut terus ada di tempat sehingga orang tidak boleh maju. Kan seolah-olah seperti itu. Karena itulah ini yang saya maksud tadi, harus kita berani melakukan tafsir terhadap awig-awig aturan adat yang jelas-jelas
tidak memberi aspek dinamis. Ketika orang itu menjabat sebagai pejabat penting di luar daerah, bagaimana mungkin dia bisa dilibatkan secara intensif ikut ngayah? Padahal dia sudah waktunya saja udah habis. Tapi bisa diganti ngayah itu dengan kontribusi dalam bentuk pikiran. Memberi kontribusi dalam bentuk misalnya sumbangan. Tidak harus ngayah secara fisik. Nah, sebagian masyarakat kita masih menganggap bahwa ngayah itu lebih baik ketimbang dua hal yang tadi. Kalau memang dia, saudara kita itu menuntut misalnya menjadi orang profesional di bidangnya sendiri dan bekerja di luar daerah, kita yang ada di rumah harus berpikir mereka bekerja demi Nusantara kan. Kalau saya begitu berpikir, dia ada di Jakarta, bukan dia itu untuk menghindari pekerjaan yang ada di rumah. Dia secara profesional, dia bekerja di Jakarta untuk negara. Asal kita bicara untuk negara, itu untuk kita kan. Saat ini adalah sangat diperlukan satu usaha dari kita semua yang concern terhadap masa depannya Bali ya. Jadi bagaimana cara kita menyikapi perubahan yang tidak bisa kita bendung. Yuk kita mulai dari diri. Tetua Bali suka menyatakan diri, yuk tasakang dulu diri sendiri, ya, pragatang dulu diri sendiri, kemudian baru kita tularkan. Saya kira semua kita yang cinta Bali, yang mengharapkan Bali tetap lestari dalam dinamikanya, harus bersama-sama memberikan kontribusi menurut swadharma kita masing-masing. Tidak harus semua jadi penari, tidak semua harus jadi penabuh Bali. Kita boleh bergerak dalam bidang apapun, tetapi saya yakin semua orang itu sepakat untuk melakukan pembelaan, penerusan terhadap nilai-nilai Bali yang luhur. Diyoyona prajodaya cahayamu Tuhan, terang yang demikian nyata dalam sembah dan hening cipta, ku pusatkan seluruh daya.